Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Baiklah, setelah sholat subuh kita coba lihat-lihat kembali market Amerika dan semoga kita mendapat gambaran ya bagaimana pagi ini kita sebut dengan morning market call untuk IHSG sekaligus kita persiapan untuk kita mengantisipasi pergerakan IHSG hari ini. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Market review di Amerika luar biasa rebound. Sekarang kalau kita lihat hijaunya tebal ya Bapak Ibu. Tebal mulai dari Microsoft, Google, Meta, Netflix, JP Morgan, Visa, Lilly, ExxonMobil, Tesla, PNG, Coca-Cola ya, Apple, Nvidia, Amazon, Walmart, Avgo ya, United Health netral dia 0, sekian, tetap positif. Yang merah hanya apa? Eh, Malah tidak ada ya, Pak. Non energi mineral ada merah sedikit. Ini ada merah sedikit. Boleh dikata hijau semua. Ini istilahnya rebound ya, hijau royo-royo ya. Netflix besar, earningnya bagus. Oh, ini RTX ya. RTX ini teknologi ya. Jadi chip, produksi chip. Oke, Bapak Ibu, sentimennya bullish ya, hijau royo-royo. Jadi kemarin kita IHSG ditutup positif. Nah, ini kita antisipasi late profit run, Bapak Ibu. Jadi kalau lihat market seperti ini di Amerika. Jadi kalau kita sentimennya kita lihat Amerika rebound ya, Bapak Ibu, sudah memasukkan risk appetite ya kemarin, risiko terhadap perang dagang. Lalu menjadi pendorong utamanya adalah earning. Ya, jadi berharap perang dagang ini tensinya mereda. Kita nggak tahu, tapi kalau begini sih bentuknya tergantung Donald Trump tiba-tiba dia keluarin sesuatu yang membuat market bergetar, ya balik lagi. Tapi paling nggak dengan kemarin turun, market sudah mengambil ini apa namanya risknya sudah diakomodasi. Yang paling ketara adalah laporan keuangannya banyak yang beat kecuali Tesla ya Bapak Ibu. Tesla di dalam pemberitaan dilihat salesnya di bawah uh, apa namanya di bawah konsensus dia. Baru ada pernyataan juga bahwa dari keuangannya, Treasury-nya Amerika mengatakan bahwa perang dagang dengan Cina ini tidak akan berakhir, jadi nanti akan ada antisipasi, artinya beberapa keinginan sudah sesuai dengan Trump, mulai ada nego dengan negara-negara lain, dengan Indonesia lah, dengan Vietnam, dengan Jepang, ya, dengan Uni Eropa, kecuali dengan Cina, jadi Cina ini dibiarkan dulu, yang penting sebenarnya eh, Donald Trump juga tahu kalau perang lawan Cina ini kalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi dia harus tekan itu supaya yang lainnya kayak Indonesia, yang surplusnya juga besar, banyak yang dikomentari itu adalah QRIS ya, banyak ya banyak lah yang dikomentari. QRIS, baru GPN dan Indonesia bilang kita mau beli lebih banyak produk pertanian Amerika ya. Berjalan lah ya, Pak. Tapi walaupun beritanya banyak yang berkomentar, sebenarnya ini bukan negosiasi, tapi Amerika nekan ya, mulai nekan. Dan Cina juga mulai mengatakan boleh kepentingan Cina tidak boleh dikurangi dan Cina mulai bilang oke, Cina mau berani sekarang mau membuka keran untuk beli lebih banyak batu bara dari Indonesia. Jadi mereka lebih soft ke Indonesia supaya keberpihakannya. Kayak itu dia sentimennya positif Bapak Ibu, terutama oleh laporan keuangan ya. Kita lihat ya ini untuk pra Indonesia sendiri dalam komentarnya Amerika mengkritik QRIS ya, QRIS jadi trade barrier karena kalau dia biasanya sebelumnya kita pakai Visa dan Mastercard,
ya kita harus bayar ya, Bank Indonesia perbankan harus bayar fee-nya lah ke Visa dan Mastercard. Itu adalah perusahaan milik Amerika. Nah, ini semenjak pakai QRIS ini mulai berkurang ya Bapak Ibu. Dan GPN namanya. Terus ini sentimen yang bagus juga kemarin itu peraturan perintah untuk royalti untuk batubara. Jadi banyak yang diuntungkan dari UOPK ya, pemegang izin tambang. Terus yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah earning report, dividen dan buyback ya. Ini menjadi pendorong sentimen di Indonesia. Saya nggak tahu apakah asingnya akan boleh masuk ke Indonesia atau tidak. Kemarin masuk sedikit saja 100 miliaran ya. Kemana larinya? Ke emas ya, Bapak Ibu bisa lihat. Lalu katanya peraturan yang 19 untuk royalti emas, tembaga naiknya luar biasa ya. Jadi itu dikhawatirkan menekan saham-saham yang sudah naik untuk batubara, untuk mineral tambang selain batubara ya, minerba selain batubara. Oke, itu saja sentimen untuk IHSG. Kita lihat sentimen bagusnya adalah untuk batubara. Mungkin batubara bisa manggung, bisa diperhatikan. Kemarin sudah manggung. Indika bisa manggung. Dan hati-hati kalau yang sudah ekstrim grid ya, seperti Antam itu sudah ekstrim grid. Banyaklah yang ekstrim grid, Bapak Ibu bisa perhatikan nanti. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk mereview market Amerika. Sekarang kita sudah masuk ke pasar saham, ke Telegram botnya untuk melihat pasar saham Indonesia. Kita lihat dulu komposit kita kemarin ditutup positif ya Bapak Ibu. Volumenya juga bagus ya, close-nya juga high, cuman spread-nya masih kecil ya. Untuk IHSG-nya, trennya sempat naik, sekarang dia agak flat sedikit. Kalau ini bisa jebol target 6.700, let profit run-nya Bapak Ibu. Oke. Kita lihat Dow Jones sekarang, kita dengan VPA DJIA. Dow Jones. Kita lihat chart volume price untuk Dow Jones. Nah, dia rebound ya, Bapak Ibu. Dow Jones low. Jadi kalau lihat pattern-nya, ini adalah low ya. Low high. Ini adalah high low. Nah, kalau dia bentuk higher high, mungkin pattern sudah selesai ya, Bapak Ibu. Ini sedang dalam perjalanan, volumenya di bawah rata-rata, less than average, walaupun dia bullish. Kita lihat dengan Speedo DJIA, Dow Jones ya. Fear masih, kita lihat dengan VPA AAPL, Apple. Kita lihat Apple. Untuk Apple, Bapak Ibu, positif dia ya. Jadi volumenya juga di bawah rata-rata. Ini masih nunggu sesuatu. Mudah-mudahan nanti memberikan sentimen. Ada opening gap up ya. Ada opening gap up. Apple. AAPL. Kita lihat Apple. Oh, nggak ada. AAPL. Apple AAPL. Salah. Untuk Apple-nya ada nggak? Kita mau lihat gap-nya. Ya, ada gap ya Bapak Ibu. Ada gap. Lalu kita lihat VPA MSFT. Microsoft, nanti Nvidia. Kita lihat Microsoft juga positif. Ya, di sini kita tahu bahwa positifnya volumenya tidak terlalu tinggi ya, Bapak Ibu. Lalu ini semacam technical rebound. Jadi boleh kita katakan technical rebound, tapi harus dicek dulu ya. VPA AMZN. Kita lihat Amazon. Jadi Bapak Ibu yang trading pasar saham Amerika bisa lihat Amazonnya positif, ya ada gap juga. Berarti ini rebound. Kemarin sebenarnya sudah ada sinyal ya. Test supply. VPA oil and gas, XOM. Kita lihat oil and gas, Exxon kuat ya Bapak Ibu, reboundnya dia ke atas, tapi volumenya nih menjadi perhatian. Kita lihat VPA Walmart ya, WAMT. Walmart itu apa sih? Kita lihat ini deh, JPM. Saya mau lihat keuangan. JPM, JP Morgan,
menguat dia, Bapak Ibu. Volumenya sedikit meningkat. Jadi sedikit lagi dia patternnya low, high, low. Dia ada gap, ini bisa naik menutup gap. Sebenarnya sentimennya bagus juga ini. Kita lihat VPA Tesla. Dia sudah 10 menit ya, satu kali lagi. Ini Tesla ini masih berjalan Bapak Ibu. Ini adalah marking down, selling climax, authorization, secondary test. Ini adalah fase akumulasi ya. Jadi kalau Tesla ini mau beli, zona-zona ini kita beli. Mudah-mudahan nanti break, the best time for buying. Lalu kita cek LLY, ya VPA, LLY, Lilly, terakhir. Nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa cek. Nah Lilly kemarin dia yang melompat, ini ada gap. Kecil saja dia, ini hati-hati Bapak Ibu, ada gap, dia bisa tutup dulu. Jadi kalau mau beli, bisa tunggu gapnya. Baik, itu saja saya rasa untuk pasar saham Amerika. Sentimennya adalah positif, technical rebound Bapak Ibu. Baru dalam negeri kita ada sentimen positif juga. Perhatikan dividen, perhatikan dividen trap, perhatikan nanti pembukaan saham-saham Asia ya. Jadi kalau Amerikanya kita sudah tahu bullish, hijau royo-royo, let profit run saja, mudah-mudahan asingnya masuk. Itu saja bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.